Hai, ini adalah case study yang menunjukkan contoh bagaimana saya memulai testing suatu campaign, bagaimana saya split test beberapa asset, kemudian mematikan asset yang tidak menguntungkan, dan membuat asset baru lagi, dan terus testing. Oke, iklan ini dimulai dari tanggal 18, saya pasang iklannya. Kalau Anda melihat yang on di sini, itu adalah iklan yang on ketika video ini direkam. Oke. Nah, untuk mengetahui iklan mana yang sedang aktif, kita lihat dari amount spend ya. Saya tunjukkan biar lebih jelas. Jadi kita mulai dari hari pertama, tanggal 18 Mei. Nah, saya mulai dengan 3 asset. Oke, saya lupa yang mana. Kita gini aja. Kita coba lihat hari berikutnya ya, 18 sampai 19. Nah, 3 ini. Oke. Waktu itu saya memberikan budget $10 untuk masing-masing ketiga aset ini. Dan kalau kita lihat hasilnya, nah maka aset yang satu ini itu punya pembelian. Satu pembelian dengan cost per purchase sebesar 7,82. Oke, dua aset ini belum punya pembelian. Kita coba lihat hari berikutnya. Nah, aset ini bagus banget, dengan cost per purchase mulai menurun 4,46, dan yang kedua ini masih belum ada pembelian. Coba kita lihat hari berikutnya apakah ada terjadi purchase nggak. Oke, masih belum ada. Nah, kalau aset ini udah pasti winning asset, karena kita untung dari aset ini. Tapi untuk yang dua ini, yang pertama dan ketiga, ini kita udah spend $27 dan sudah spend $19, belum ada purchase yang terjadi. Kita lihat apakah the next day-nya budget ini ada bertambah. Kalau nggak ada bertambah, maksud saya amount spend-nya. Kalau nggak ada bertambah, berarti iklan itu pada hari itu sudah saya matikan ya. Kita coba lihat. Oke, yang ini udah saya stop. Yang ini bertambah sedikit. Oke, ada satu purchase terjadi dengan cost per purchase $31. Oke, ini mahal banget. Kalau tidak salah waktu itu sudah saya matikan. Oke, karena biasanya saya set target kalau cost per purchase sudah lebih dari 2 kali KPI, itu saya matikan. Jadi KPI saya $14. Jadi kalau udah lebih dari $28 cost per purchase-nya, biasanya saya langsung matikan dan coba lagi asset yang lain. Oke, nah Anda bisa lihat di sini. Di tanggal, ini kan tanggal 22 ya, ini mulai ada budget spend. Di tanggal 21 berarti saya tambahkan asset ini untuk testing asset baru. Jadi begitu saya sudah matikan asset yang tidak menguntungkan, saya selalu membuat lagi asset yang baru. Kenapa? Karena dari sini kan kita ada profit. Dari profit ini saya reinvest kembali uang profit itu ke iklan. Jadi kita terus mencari asset-asset yang menguntungkan buat kita. Oke, ini udah spend $5 dan belum ada proses yang terjadi ya. Kita coba lihat hari berikutnya. $15 belum ada penjualan. Oke, kita lihat ini bro intercept masih belum ada penjualan. Oke, yang ini tetap bagus ya. Yang ini tak bagus, yang dua ini udah kita matiin dari tadi. Oke, lanjut 18 sampai 25 Mei. Oke, ini udah matiin. Oke, sampai tahap ini saya masih biarkan iklan yang satu ini berjalan, asset yang satu ini berjalan, dan keempat ini udah saya matikan. Oke, iklan ini sempat saya biarin jalan sendiri karena waktu itu agak padat jadwalnya. Saya biarin jalan aja karena ini udah menguntungkan, jadi saya nggak usah stay lagi. Ada beberapa hari saya sama sekali tidak melihat iklan ini lagi ya, iklan untuk campaign ini. Kita maju terus. Oke, di sini udah ada penambahan budget baru, udah ada asset baru ya. Berarti waktu di tanggal 29 saya
Nah, saya menambahkan aset baru di tanggal 28 ya berarti ya, 1 hari sebelumnya. Saya ada menambahkan 4 aset baru untuk testing. Oke, 1, 2, 3, 4. Masih budgetnya $10 waktu itu per hari. Dan dari 1 hari sudah kelihatan kalau ini terjadi purchase untuk 2 aset ini. 2 aset yang di bawah ini belum. Oke, coba kita lihat tanggal 30. Nah, coba lihat yang ini. Ini di hari pertama cuma kejual 1. Tapi di hari berikutnya menjadi 7 purchase. Ini menguntungkan banget. Oke, ini cost purchase-nya udah tinggi, $17. Coba kita biarin jalan. Kalau udah lewat 24, baru kita matikan. Oke, yang ini sama sekali belum ada penjualan ya. Berarti sekarang kita sudah punya 2 winning asset. Pertama yang ini, kemudian satu lagi yang ini. Oke, yang sisanya nih yang masih jalan, kita coba lihat 1 hari lagi. Oke, ini 2 yang bagus. Sisanya nggak ada purchase. Oke, coba kita lanjutkan. Ini ada purchase ya, yang PBH ini 18,73 cost per purchase. Yang 2 ini masih bagus. Oke, yang sisanya sepertinya sudah saya matikan per hari itu. Coba kita lihat lagi hari berikutnya. Ini berapa? Yang PBH cost per purchase 18,73. 18,73. Hari berikutnya berapa? Oke, udah mulai naik ya. 23,73 PBH ini. Coba kita lihat hari berikutnya. Nah, ini mulai turun. Jadi kadang gini, kadang walaupun cost per purchase-nya udah lewat dari KPI kita $14, seperti tadi kan udah naik jadi $23. Tapi kita biarin dulu. Karena kadang hari berikutnya bisa ada penambahan sales dan ini bisa drop lagi, turun lagi. Yang artinya bagus buat kita. Maka kenapa saya set batasan cost per purchase saya itu selalu 2 kali KPI, yaitu $14 dikali 2, $28. Kalau udah lewat $28 baru saya matikan. Oke, kenapa $14? Karena saya anggap profit per baju itu adalah $14. Jadi saya punya ruang gerak untuk iklan per baju atau cost per purchase-nya itu adalah $14. Kemudian hari berikutnya. Nah di hari ini saya breakdown, kan sudah banyak penjualan yang terjadi ya, ada 57 purchase. Nah, saya ingin melihat demografisnya. Demografis apa yang banyak pembelinya. Oke, caranya saya breakdown gender dulu. Nah, ketika kita breakdown gender, maka masing-masing aset ini akan di breakdown. Saya suka lihatnya seperti ini. This campaign, jadi lihat secara keseluruhan. Pembelian dari male ada berapa? Coba kita lihat. Pembelian dari male sebanyak 32, female sebanyak 25. Oke. Yang male cost per purchase-nya lebih bagus ya dibandingkan yang female. Walaupun yang female belum rugi. Jadi sebenarnya dalam kasus ini ya kita tetap jalankan untuk male dan female. Kemudian saya lihat age-nya. Yang murah itu makin tua makin murah ya, kecuali yang 65 ke atas. Oke. Kalau 2 range yang terbagus itu 45 sampai 54, kemudian 55 sampai 64. Oke. Ya, walaupun dari 25 sampai 64 ini semuanya masih menguntungkan. Nah, kalau misalnya Anda melihat data seperti ini, Anda next asset yang mau dibuat itu ya fokus saja ke 25 sampai 64. Kita lihat lagi placement. Nah, di niche ini malah kebanyakan desktop yang cost per purchase-nya lebih bagus. Oke. Jadi tergantung niche. Ada niche yang mobile-nya lebih bagus, ada niche yang desktopnya lebih bagus. Berarti dari data tadi kita melihat bahwa male performanya lebih bagus, kemudian umur 45 sampai 64, kemudian yang desktop. Nah, waktu itu saya coba membuat aset baru target yang ini aja, yang tadi yang saya katakan demografis tadi. Kita lihat kembali asetnya.
ini none. Nah, maka saya create asset baru. Waktu itu saya buat 45-64 mil, kemudian 45-64 mil desktop. Oke, saya gunakan dua interest yang sudah menguntungkan ini. Oke, dua audience yang sudah menguntungkan ini, dan saya duplicate, kemudian saya target khusus yang ini aja. Nah, kita lihat hasil iklan berikutnya. Nah, nih, per hari ini, lihat, kita dapatkan satu lagi winning asset yang cost per purchase-nya murah banget, 3,73. Oke, yang ini kita masih harus tes lagi. Nah, inilah cara saya mendapatkan winning asset dan bagaimana saya membuat keputusan untuk mematikan aset yang sudah tidak menguntungkan lagi. Oke, jadi tujuan dari study case ini adalah menunjukkan ke Anda step by step, hari per hari, sehingga Anda punya gambaran kalau ketemu kasus seperti ini harus mengambil keputusan apa. Oke, semoga membantu.